guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, aku akan kembali melanjutkan kisah cerita dari drama Korea yang berjudul Bisnis Proposal. Dan sekarang kita mulai masuk di episode kedua. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita melebur ke alurnya. Melanjutkan episode pertama, saat Shinhari mulai pergi meninggalkan Kang Taemo, tiba-tiba saja dirinya melihat Minwo yang sedang berjalan menuju ke arahnya. Seketika Shinhari pun langsung berbalik arah, karena dirinya tidak ingin berpapasan dengan Minwo. Di saat itulah Shinhari juga langsung mencari sebuah tempat untuk bersembunyi. Namun, dirinya justru malah bersembunyi di dalam mobil Kang Taemo. Padahal sebelumnya, Shinhari sudah memutuskan untuk tidak ingin bertemu lagi dengannya dan membatalkan pernikahannya. Nah, gara-gara hal itu, tiba-tiba saja Kang Taemo justru langsung memutuskan untuk tetap menikahi Shinhari. Seketika Shinhari yang mendengarnya pun menjadi sangat terkejut. Dan di saat itulah, Shinhari mengejek Kang Taemo dengan mengatakan jika dirinya sama seperti seekor burung purba, dengan tujuan agar Kang Taemo menjadi membencinya. Setelah kejadian itu, Shinhari kembali bertemu dengan Jin Yongseo dan ia juga langsung menceritakan semua kekesalan yang dialaminya hari itu. Jin Yongseo pun malah menertawainya karena dia merasa jika Kang Taemo benar-benar mencintainya. Seketika Shinhari pun langsung membantahnya karena Shinhari sendiri tidak mencintai Kang Taemo. Berbeda halnya dengan Jin Yongseo yang ternyata saat ini dirinya telah jatuh cinta kepada asisten pribadi Kang Taemo yang bernama Cha Seng-hun. Saat itu Jin Yongseo juga mulai menceritakan kepada Shinhari. Kemudian keesokan harinya, terlihat ibu Shinhari yang tiba-tiba saja marah sambil membangunkan anaknya dan juga Jin Yongseo. Yang saat itu ternyata mereka tertidur bersama dengan Shinhari di kamarnya. Ternyata penyebabnya karena mereka berdua pulang dalam keadaan mabuk berat. Bahkan para anggota dari kepolisian pun juga ikut membantu mengantarkan mereka pulang. Melihat kemarahan sang ibu, mereka berdua pun langsung meminta maaf. Di sisi lain, sang kakek yang mengetahui jika Kang Taemo akan bersungguh-sungguh untuk segera menikah itu pun mulai kembali membahasnya. Saat itu, sang kakek juga berniat segera menyelesaikan acara pernikahan itu dan juga berniat akan menemui keluarga Jin Yongseo agar segera mempercepat rencana pernikahan itu. Mendengar hal itu, Kang Taemo pun menjadi khawatir karena sebenarnya ia sendiri masih sangat belum siap untuk menikah. Di saat itulah tiba-tiba saja Kang Taemo mendapat pesan dari Jin Yongseo untuk memintanya bertemu. Dan ternyata tujuannya tersebut hanyalah untuk menjelaskan kepada Kang Taemo tentang semua kebohongan yang dia lakukan. Dan hal itu pun juga karena desakan dari Shinhari agar dirinya tidak terlibat dalam permasalahan yang menjadi semakin rumit. Adegan pun berganti. Terlihat Shinhari yang berada di dalam kantor. Ternyata di dalam ruangan itu dirinya juga mempunyai beberapa rekan kerja yang sangat suka sekali menggosipkan hal-hal tentang bos mereka sendiri, yaitu Kang Taemo. Namun sungguh sangat tak disangka, di saat itu Shinhari malah mulai mengetahui jika ternyata salah satu rekan wanitanya memiliki hubungan dengan Minwo. Shinhari pun langsung berusaha untuk menyelidikinya. Dan benar saja, saat itu Shinhari melihat Minwo yang sedang berduaan dengan rekan wanitanya di sebuah kafe. Kini Shinhari pun menjadi patah hati karena pria idaman hatinya telah menyukai seorang wanita lain. Lalu saat Shinhari berniat akan kembali ke kantornya, tiba-tiba saja dirinya kembali berpapasan dengan Kang Taemo. Seketika Shinhari yang tidak ingin wajahnya terlihat oleh Kang Taemo langsung berlari dan menghindarinya. Namun tak disangka Shinhari justru malah menabrak salah satu karyawan yang berada di depannya. Dirinya pun menjadi terpleset hingga sendal yang dia gunakan itu terlempar sampai mengenai Kang Taemo. Hadeh. Shinhari yang melihatnya pun langsung berlari begitu saja agar masalahnya tidak semakin panjang. Namun Kang Taemo justru malah langsung mengejarnya karena dia merasa kesal dengan kelakuan Shinhari tersebut. Walaupun saat itu Shinhari berlari sangat kencang, namun pada akhirnya Kang Taemo berhasil mendapatkannya. Kang Taemo yang merasa sangat kesal itu pun langsung mempertanyakan maksud perbuatan Shinhari yang melempar sandalnya. Dengan sangat ketakutan, Shinhari pun mulai berusaha untuk menjelaskan semuanya kepada Kang Taemo. Dan dia pun juga langsung meminta maaf.
Namun, Kang Taimo yang mengetahui jika wanita yang berada di sampingnya adalah Shinhari langsung tidak jadi memarahinya. Kang Taimo juga malah memujinya karena Shinhari mempunyai ide yang cukup bagus untuk perusahaannya. Kemudian ia juga membahas tentang proposal makanan vegetarian yang dulu pernah Shinhari ajukan untuk perusahaannya. Saat itu, Kang Taimo juga berniat akan menyetujui. Dan di sini Shinhari pun merasa senang karena sebelumnya proposal itu tidak pernah diterima. Lalu Shinhari pun kembali meninggalkannya. Malam harinya terlihat Jin Yongseo yang mulai datang ke sebuah kafe untuk bertemu dengan Kang Taimo. Namun saat Jin Yongseo akan memarkirkan mobilnya, dirinya justru tidak sengaja menabrak mobil Kang Taimo yang saat itu berniat akan parkir di depan kafe itu. Dan sungguh sangat tak disangka, Jin Yongseo justru malah menjadi sangat senang sekali karena dirinya kembali bertemu dengan Cha Seong-hoon. Saat itu Jin Yongseo langsung memperkenalkan dirinya. Namun tanpa dia sadari, ternyata Kang Taimo yang berada di sana mulai mengetahui namanya. Akhirnya Jin Yongseo menjelaskan semua kebohongannya kepada Kang Taimo. Namun Jin Yongseo tidak memberitahukan identitas Shinhari agar Shinhari tidak terlibat semakin jauh dalam permasalahan tersebut. Ternyata Kang Taimo justru meminta kepada Jin Yongseo untuk mempertemukannya dengan Shinhari. Jin Yongseo pun menjadi sangat terkejut. Namun Jin Yongseo juga hanya bisa pasrah karena Kang Taimo malah mengancam akan memberitahukan ayah Jin Yongseo tentang semua perbuatan yang dilakukannya. Hari pun berganti. Keesokan harinya terlihat Jin Yongseo yang mulai membangunkan Shinhari di kamarnya. Saat itu Jin Yongseo juga tidak langsung mengatakan semua pembicaraannya semalam dengan Kang Taimo karena ia telah mempunyai rencana sendiri. Ia pun mulai mengajak Shinhari ke sebuah butik untuk membelikannya pakaian dan juga mengajaknya makan di sebuah restoran mewah. Namun ternyata semua itu adalah bagian dari rencananya, yang dimana Jin Yongseo menjebaknya agar Shinhari mau bertemu dengan Kang Taimo. Di saat itulah Jin Yongseo juga langsung meminta maaf kepada Shinhari dan dirinya juga langsung pergi meninggalkannya. Shinhari yang merasa dijebak sangat panik saat itu. Dirinya juga berniat akan keluar dari restoran itu. Namun saat dirinya akan keluar, ternyata Kang Taimo sudah lebih dulu datang ke restoran. Shinhari pun menjadi semakin panik. Dan karena kepanikannya itu, dirinya malah menjatuhkan beberapa voucher makanan ayam goreng miliknya. Di saat itulah Kang Taimo mulai datang dan mengambil voucher itu. Nah, mulai dari sini, Kang Taimo menjadi tahu jika Shinhari mempunyai sebuah usaha restoran ayam goreng. Shinhari yang merasa ketakutan itu pun langsung menjelaskan semuanya kepada Kang Taimo jika perbuatannya hanya disuruh oleh temannya. Karena Shinhari benar-benar membutuhkan uang. Saat itu Shinhari juga merasa jika Kang Taimo benar-benar marah kepadanya. Dan dia pun juga meminta maaf atas semua perbuatan yang dilakukan. Bahkan Shinhari juga berniat akan mengganti kerugian yang telah dirinya sebabkan. Mendengar itu, Kang Taimo pun memaafkannya. Namun sebelum mereka berpisah, Kang Taimo memintanya untuk selalu mengangkat teleponnya jika sewaktu-waktu Kang Taimo membutuhkannya. Di saat itulah Kang Taimo juga menanyakan namanya. Namun, karena Shinhari tidak ingin identitas aslinya ketahuan, dirinya kembali memalsukan namanya dengan nama Shin Gyeom-hee. Malam harinya, saat Shinhari selesai kerja dan berjalan pulang ke rumah, dirinya melihat Jin Yongseo yang sedang membantu membuang sampah di restoran milik orang tuanya. Di saat itulah Shinhari menjadi kesal karena Jin Yongseo telah menjebaknya. Kemudian Jin Yongseo pun langsung meminta maaf kepada Shinhari karena dirinya juga tidak memiliki cara lain untuk menghindar dari Kang Taimo. Namun ternyata semua permasalahan yang mereka alami saat ini malah menjadi semakin rumit karena Kang Taimo mengetahui rumah Shinhari dari voucher yang tadi diambilnya. Setelah itu terlihat Kang Taimo yang sedang bersantai di rumahnya. Namun tiba-tiba saja ia menjadi kesal karena melihat sebuah berita tentang seekor burung purba di televisi. Dan seketika dirinya pun menjadi teringat dengan perkataan Shinhari yang mengejeknya tempo lalu. Di saat itulah Kang Taimo langsung menelpon Shinhari yang sedang tertidur pulas. Shinhari pun menjadi terbangun dari tidurnya. Padahal saat itu hari sudah menjelang pagi.
Lalu saat Shinhari mulai bekerja, dirinya pun menjadi terlihat seperti kurang tidur gara-gara Kang Taimo menelponnya tadi. Di saat itulah, salah satu rekan kerjanya yang sangat suka sekali menggosip, memberitahukan kepada semua rekan-rekan yang lain jika saat ini bos mereka yaitu Kang Taimo akan kembali pergi berkencan. Dan benar saja, saat itu Cha Seung-hun sudah membuatkan jadwal untuk Kang Taimo tentang kencan butanya itu. Mengetahui hal itu, Kang Taimo pun menjadi terkejut. Namun semua itu adalah perintah dari kakeknya yang harus Kang Taimo lakukan. Tanpa pikir panjang, Cha Seung-hun pun langsung mengantarkan Kang Taimo untuk pergi menjalani sebuah kencan butanya yang telah dijadwalkan tadi. Namun dari semua kencan buta yang dijalani Kang Taimo, ternyata tidak ada satu wanita pun yang dia sukai. Bahkan semua kencan butanya tersebut hanya malah membuatnya menjadi lelah, hingga dirinya pun menjadi mimisan. Kang Taimo pun mulai menjadi kesal dengan sang kakek. Namun sang kakek tetap bersikeras untuk memintanya menyelesaikan semua jadwal kencan butanya, agar Kang Taimo tidak hanya fokus kepada pekerjaannya saja dan bisa cepat mendapatkan wanita pujaan hatinya. Kemudian setelah itu, ia pun kembali menghubungi Shinhari untuk mengajaknya bertemu. Dan mau tidak mau, Shinhari pun tetap menuruti semua permintaan Kang Taimo agar permasalahannya tidak menjadi semakin panjang. Hingga akhirnya mereka berdua pun bertemu di sebuah kafe yang telah mereka janjikan. Ternyata tujuan Kang Taimo mengajaknya bertemu hanyalah untuk memintanya berpura-pura menjadi kekasihnya, agar Kang Taimo bisa terhindar dari kencan buta yang direncanakan oleh kakeknya. Shinhari yang mendengar itu malah menolaknya karena dirinya tidak ingin kembali melakukan hal penipuan. Namun Kang Taimo tetap terus memaksa agar Shinhari mau membantunya. Bahkan saat itu Kang Taimo juga akan memberikannya bayaran 2 kali lipat dari bayaran yang diberikan oleh Jin Yongseo. Shinhari yang mendengar hal itu pun langsung terdiam tanpa kata. Dan dia pun juga malah membayangkan jika dirinya mendapatkan uang sebanyak itu. Tetapi ternyata Shinhari masih belum bisa memberikan keputusan tersebut kepada Kang Taimo. Gara-gara hal itu, Shinhari menjadi galau karena dirinya sama sekali tidak ingin terlibat lebih jauh dalam permasalahan itu. Dan di saat dirinya yang sedang gundah gulana itu, tiba-tiba saja Minwo kembali menghubunginya untuk menanyakan kabar Shinhari, karena Shinhari tidak pernah menghubunginya. Mendengar suara Minwo, hati Shinhari pun menjadi sedikit tenang. Setelah itu, Shinhari kembali mendapat telepon dari Kang Taimo, dan ternyata saat itu Kang Taimo sudah berada di depan rumahnya untuk meminta bertemu. Seketika Shinhari menjadi sangat panik, namun dirinya tetap harus menemuinya sebelum Kang Taimo masuk ke dalam rumahnya. Saat mereka bertemu, tak lupa dirinya juga menggunakan riasan wajah agar Kang Taimo tidak begitu mengenalinya. Ternyata tujuan Kang Taimo menemuinya hanyalah untuk memberikan semua data-data dirinya kepada Shinhari, agar Shinhari bisa mengenali Kang Taimo dan melakukan semua aktingnya dengan sangat baik. Pede sekali ya. Shinhari pun langsung menolaknya karena dirinya benar-benar tidak ingin kembali melakukan penipuan itu. Di saat itulah Kang Taimo juga kembali memohon kepada Shinhari agar mau membantunya. Namun sungguh sangat tak disangka, saat mereka berdua sedang berbicara di depan rumah, tiba-tiba saja adik Shinhari yang bernama Shin Ha-min mulai datang ke rumah. Dan karena tidak ingin semua identitasnya ketahuan, Shinhari pun langsung mengusir Kang Taimo dengan paksa. Namun tanpa sengaja, dirinya malah mendorong Kang Taimo hingga terjatuh. Shinhari pun seketika langsung berusaha untuk menolongnya, tetapi dirinya justru ikut terjatuh bersama dengan Kang Taimo. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya ya. Kamsahamnida.